kepada sangat cepat Witan, langsung ke kotak penalti, ada Rahmat, oh ada di langsung dan gol Dimas Derajat. 다 우리보다 좋은 팀이기 때문에 우리가 잘 준비해야 됩니다. Memang tim-tim lawan kita lebih baik daripada kita, jadi persiapannya harus lebih matang. Sadrani, dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik. Oh, mengenai kita lihat masuk. Tantang Irak, Vietnam, Filipina, Indonesia punya head-to-head gemilang. Usai laga leg kedua melawan Brunei Darussalam beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan agregat menakjubkan yakni 12-0. Pada putaran kedua, Indonesia tergabung dalam grup F yang berisikan tim-tim kuat yakni Irak, Vietnam, dan Filipina. Rekor pertemuan Timnas Indonesia melawan Irak, Vietnam, dan Filipina memperlihatkan sejarah menarik dalam sepak bola di Asia. Irak bisa dikatakan menjadi tim terkuat di grup ini. Pasalnya, Timnas Irak merupakan tim yang menempati posisi paling baik di ranking FIFA. Saat ini, Irak berada di urutan ke-69, kemudian Vietnam ada di posisi ke-95, lalu Filipina bertengger di peringkat ke-132. Posisi Timnas Indonesia sendiri masih tercecer di urutan ke-147. Sementara itu, bagaimana rekor pertemuan Timnas Indonesia melawan 3 tim tersebut? Sebagai negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, Irak menjadi lawan yang tangguh bagi Timnas Indonesia. Dalam 6 pertemuan yang tercatat antara kedua tim, Timnas Indonesia berhasil meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Kemenangan bersejarah Timnas Indonesia terjadi pada tanggal 18 Januari tahun 1968 ketika Garuda berhasil mengalahkan Irak dengan skor 2-1. Lengkapnya sebagai berikut. Indonesia 2-1 Irak 18 Januari 1968. Indonesia 1 sama dengan Irak 22 Januari 1968. Indonesia 1 sama dengan Irak 16 Maret 1973. Indonesia kalah 2-3 dengan Irak tanggal 21 Maret tahun 1973. Kemudian Indonesia kalah kembali dengan skor 0-1 melawan Irak pada 6 Februari 2013. Indonesia kalah lagi 0-2 melawan Irak tanggal 19 November 2013. Sementara itu pertemuan Timnas Indonesia dengan Vietnam lebih sering terjadi, dengan total 27 pertemuan di semua ajang. Dalam rekor ini, Timnas Indonesia berhasil meraih 8 kemenangan, sementara Vietnam juga memenangkan pertandingan sebanyak 8 kali. 11 laga sisanya berakhir dengan hasil imbang. Khusus dalam ajang Piala AFF yang merupakan kompetisi regional yang bergengsi, kedua tim sudah bertemu sebanyak 12 kali. Timnas Indonesia memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali, Vietnam 2 kali, dan 7 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Pertemuan antara Timnas Indonesia dan Filipina juga tidak kalah menarik. Dalam 10 pertandingan yang tercatat, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan sebanyak 7 kali. Sementara 3 laga lainnya berakhir dengan hasil seri. Indonesia, meskipun memiliki peringkat yang lebih rendah di peringkat FIFA, selalu memberikan perlawanan yang keras dan mendominasi di setiap pertandingan, terbukti dari statistik tersebut. Ketika melihat rekor-rekor ini, terlihat bahwa perjalanan Timnas Indonesia tidak selalu mulus. Namun, hal ini justru menjadi motivasi bagi para pemain dan pelatih untuk terus berlatih dan meningkatkan permainan mereka. Dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus bekerja keras untuk menghadapi tantangan yang ada. Posisi mereka yang masih tercecer di peringkat ke-147 menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Namun, dengan semangat dan inovasi yang tepat, Timnas Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi segala hambatan. Dukungan dari para penggemar setia Timnas Indonesia turut menjadi modal penting dalam perjalanan mereka.
Seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia terus berkembang dan mampu menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kompetisi internasional. Harapannya adalah bahwa timnas Indonesia bisa kembali bersaing di tingkat dunia dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola global. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memberikan pujian kepada Irak. Menurut Sinteyong, kualitas Irak berada di atas timnas Indonesia. Dalam ranking FIFA, Irak kini menempati posisi ke-69, sementara timnas Indonesia di peringkat ke-147. Meski begitu, timnas Indonesia tidak mau menyerah begitu saja. Timnas Indonesia langsung melakukan laga tandang dan bertemu Irak pada pertandingan pertama Grup F, 16 November 2023. Sejauh ini belum diketahui pertandingan itu akan digelar di mana. Kata Sinteyong, ini akan menjadi laga yang sulit bagi timnas Indonesia karena bermain di kandang Irak. Sinteyong masih mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin. Pada laga pertama kami akan melawan Irak di pertandingan tandang. Tentu saja Irak lebih kuat daripada timnas Indonesia. Demikian kata Sinteyong. Sinteyong berharap anak-anak asuhnya tetap tampil maksimal dalam pertandingan nanti. Tim Merah Putih jangan kalah mental melawan Irak. Jadi yang penting pemain harus percaya diri. Bahkan anak-anak harus berani bermain di daerah lawan. Demikian kata pelatih berusia 53 tahun itu. Tidak hanya Irak yang harus dihadapi timnas Indonesia di Grup F. Timnas Indonesia juga akan melawan Vietnam dan Filipina. Baik Vietnam dan Filipina, kedua negara itu posisinya berada di atas timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Sinteyong juga memuji Vietnam dan Filipina. Memang tim-tim lawan kami di Grup F ini lebih baik daripada timnas Indonesia. Jadi persiapan kami harus lebih matang lagi. Demikian tutup Sinteyong. Media Soha dari Vietnam tidak setuju dengan peringkat FIFA saat ini yang menempatkan timnas Indonesia di posisi 147. Mereka berpendapat bahwa ranking tersebut tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya dari timnas Indonesia. Baru-baru ini, timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia setelah memenangkan pertandingan. Mereka akan bertanding di Grup F bersama timnas Irak, Filipina, dan Vietnam. Soha mengatakan bahwa meskipun timnas Indonesia berada di peringkat terbawah di ranking FIFA, mereka masih bisa menjadi ancaman serius bagi Vietnam. Soha bahkan mengatakan bahwa timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terjadi berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas yang bergabung dengan timnas Indonesia. Bagi timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan tim asuhan Sinteyong. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas. Demikian tulis Soha. Namun, Soha juga menyebut bahwa persaingan di Grup F akan sulit ditebak. Timnas Irak memang diunggulkan sebagai tim favorit. Tetapi, mereka kerap mengalami kesulitan saat bertemu dengan tim dari wilayah ASEAN seperti Vietnam atau Thailand di kualifikasi Piala Dunia.